Politik, kembali lagi bersama saya Dewi Tulustari selaku host di podcast Bintik, Bincang Politik. Nah, hari ini kita akan membahas isu yang cukup ramai diperbincangkan di lingkungan kampus setelah beberapa perguruan tinggi dilibatkan dalam pengelolaan dapur MBG atau SPPG. Nah, saat ini saya sudah berada bersama narasumber yang saya rasa cukup tepat untuk membahas isu ini. Di sebelah kanan saya ada Firdiawan Hidayat sebagai Ketua Himapol UIN Jakarta. Di sebelah kiri saya ada Muhammad Rizky Zidan selaku Ketua Dema Visip UIN Jakarta. Nah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan utamanya, saya ingin memantik sedikit dulu. MBG ini kan bukan program kecil ya. Ini adalah program prioritas nasional yang punya target penerima manfaat yang jutaan gitu, mulai dari anak sekolah, ibu hamil sampai balita. Nah, karena targetnya banyak ini, makanya pemerintah ini membuka ruang bagi beberapa institusi yang ingin turut andil dalam pengelolaan MBG ini. Sampai akhirnya adalah rencana untuk kampus mengelola. Nah, kampus ini kan punya Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, sama pengabdian masyarakat. Nah, ada yang menilai dengan kampus mengelola MBG ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Tapi ada yang menilai juga bahwa dengan kampus mengelola MBG ini itu adalah upaya mengkooptasi kampus untuk kepentingan politik. Nah, kalau menurut Virgi sendiri nih, menurut Virgi, Tridharma perguruan tinggi ini bisa dijadikan alat justifikasi atau bantahan terkait kampus mengelola MBG? Gitu. Ya, jadi sebenarnya kan dari Tridharma perguruan tinggi kan ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Itu yang mana memang jika kampus bekerja sama dengan salah satu program negara yaitu makan bergizi gratis, ini mungkin ada beberapa pihak yang memang akan mengatakan bahwa kampus sebagai pembantu bentuk pengabdian kampus terhadap pelaksanaan proyek negara gitu. Coba kalau kita telisik lebih jauh lagi, sebenarnya banyak salah satu permasalahan yang muncul ketika makan bergizi gratis ini bekerja sama atau mungkin dikelola oleh kampus. Yang pertama adalah perihal independensi dari kampus itu sendiri gitu, dimana secara nggak langsung ini akan memudarkan netralitas dari kampus sebagai bagian dari kontrol sosial yang mungkin nanti akan meredam dari pihak-pihak kampus, baik dari pihak jajaran dosen, mahasiswa atau yang lain gitu, karena secara nggak langsung bahwa kampus sepakat penuh dengan program kerja yaitu makan bergizi gratis, yang mana memang kalau kita lihat per hari ini program kerja makan bergizi gratis ini cukup banyak masalah gitu, mulai dari SPPG yang mungkin pengelolaan keuangan tidak benar, tidak sesuai dengan AMDAL dan yang lainnya gitu. Maka sebenarnya perlu kita riset lebih jauh lagi. Menurut pendapat pribadi saya, saat ini ketika kampus mengelola makan bergizi gratis perlu persiapan yang lebih jauh gitu. Pun apalagi di UIN Jakarta kan kita tidak punya program studi ilmu gizi ya. Gitu. Jadi kalau secara langsung mungkin bisa kita lihat bahwa ketika UIN Jakarta bekerja sama dengan makan bergizi gratis, salah satu program negara, ini bukan kita lihat saja dari bentuk kampus terhadap pengabdian kepada masyarakat gitu. Mungkin bisa kita lihat sebagai intrik kepentingan politik yang terjadi di dalamnya. Gitu kalau dari saya. Kalau dari Zidan mungkin ada. Oke, pertanyaan tadi tentang Tridharma perguruan tinggi. Menarik jika ada diksi bahwasanya Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengabdian dan juga penelitian itu dianggap sebagai justifikasi daripada pengelolaan kampus yang mengelola SPPG. Tapi dalih-dalih saya itu memandang bahwasanya opini berkembang Tridharma perguruan tinggi dijadikan sebagai justifikasi sebagai kampus untuk mengelola SPPG. Justru saya lebih mengarah dan lebih mengkritisi lebih dalam. Apa yang saya takuti selama ini, jangan-jangan Tridharma perguruan tinggi yang dibungkus sebagai justifikasi itu sebagai permainan saja. Jangan-jangan yang sebenarnya terjadi adalah Tridharma perguruan tinggi dijadikan oleh rezim sebagai alat untuk meyakinkan opini-opini mahasiswa atau opini-opini masyarakat bahwasanya perguruan tinggi itu harus
mendukung dan harus berkontribusi kepada program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau misalnya kita berkaca pada teori Gramsci yaitu tentang hegemoni, di mana ya seluruh masyarakat atau seluruh elemen yang ada di bawah pemerintah dipaksa atau melalui persetujuan sosial yang pada akhirnya menyetujui program yang dijalankan oleh pemerintah. Ini kan menjadi sebuah dilema ya bagi kita selaku mahasiswa dan kita selaku orang-orang yang mengkritisi akan pemerintahan yang bisa dibilang ingin menjadikan kampus itu sebagai penjalan dari program itu sendiri. Saya lebih melihat dan memandang ada hal lucu ketika pada akhirnya instansi yang emang dikorbankan untuk menjalankan sebuah program, tapi pada akhirnya dia mendukung dan mematuhi program tersebut. Bisa kita ketahui bahwasanya anggaran pendidikan yang dimana sudah diatur dan diamatkan dalam konstitusi untuk sebagian dana 20% dana APBN untuk dihibahkan kepada pendidikan, tapi kemudian dipotong untuk anggaran makanan bergizi gratis nilai kalau saya tidak lupa 230-an triliun, tapi pada akhirnya instansi yang emang dirugikan tersebut tidak merasa dirugikan, tapi pada akhirnya instansi tersebut justru mendukung dan ingin menjalankan program yang merugikan instansi tersebut. Ini kan sebuah hal yang lucu ya, sebuah hal yang emang pada akhirnya menjadi bahan refleksi bagi kita. Dan saya memandang bahwasanya MBG ini dalam skala pemerintah itu adalah program yang menunjukkan bahwasanya pemerintah yang menjalankan MBG itu tidak paham dengan struktur penderitaan yang diderita oleh masyarakat itu sendiri. Kita ketahui bahwasanya masyarakat di Indonesia struktur penderitaannya itu tidak hanya sebatas membutuhkan makanan bergizi, tapi masih banyak aspek-aspek lain yang emang diderita oleh masyarakat, contoh ekonomi, kesehatan, pendidikan yang layak yang utama. Itu yang menjadi sebuah bahan refleksi bagi saya, dan pun sebuah kekhawatiran dari saya tentang perguruan tinggi yang pada akhirnya mengelola SPPG adalah yang saya takuti adalah nantinya perguruan tinggi itu atau mungkin universitas-universitas yang mengelola SPPG itu menjauhkan mereka daripada memahami bagaimana struktur penderitaan mahasiswa itu sendiri. Kita ketahui bahwasanya urgensi mahasiswa sekarang bukan tentang peduli universitasnya mendukung pemerintah atau tidak, tapi urgensi mahasiswa sekarang adalah bagaimana dia bisa berkuliah dengan baik, bagaimana pemerintah itu melaksanakan janjinya, di mana diamanatkan di dalam konstitusi bahwasanya negara dapat menjamin untuk setiap keluarganya itu mendapat pendidikan yang baik. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran. Takutnya nanti universitas atau instansi yang mengelola pendidikan yang mengelola STMP sendiri, mereka semakin jauh untuk memahami struktur-struktur penderitaan yang dialami oleh mahasiswanya. Karena kalau kita berkaca pada skala nasional pemerintah itu sendiri, ya MBG ini mencerminkan bahwasanya pemerintah tidak terlalu paham pada struktur penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Itu dari saya. Tadi kan Firly dan Zidan sama-sama sepakat bahwa dengan kampus ini mengelola MBG dikhawatirkan ada usaha mengkomersialisasikan, bahkan lebih jauhnya itu mengkooptasi kampus dengan kepentingan politik. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kalian sebagai ketua Himapol dan Demovisip, menurut kalian batas ideal perguruan tinggi dalam mendukung program pemerintah supaya nggak kehilangan independensinya itu seperti apa? Mungkin dari Zidan dulu deh. Batas ideal dari perguruan tinggi itu agar tetap menjaga independensinya adalah tetap berpegang teguh pada tridharma perguruan tinggi. Nah, yang jadi permasalahan yang sekarang sedang berkembang, tridharma perguruan tinggi itu sering dikaitkan sebagai justifikasi bahwasanya pendidikan perguruan tinggi itu berhak atau wajib untuk membantu program pemerintah. Tapi menurut saya itu bukan sebuah kewajiban, tapi adalah satu barang yang dibungkus untuk mengajak perguruan tinggi atau menenangkan opini-opini yang berkembang di masyarakat. Itu hanya alat saja menurut saya, tapi tetap berpegang teguh pada tridharma perguruan tinggi yang artinya ya walaupun pada akhirnya nanti
perguruan tinggi tidak terlibat langsung pada pengelolaan SPPG, mereka masih bisa yang namanya, walaupun di UI tadi benar kata Virgi belum punya jurusan yang emang pada akhirnya bisa merekomendasikan sebuah ide atau apapun itu kepada pemerintah, tapi salah satu perguruan tinggi kan ada yang namanya penelitian. Nah, mungkin perguruan tinggi bisa melakukan penelitian bagaimana kalau kita refleksikan pada implementasi di SPPG itu masih banyak penerima-penerima yang keracunan. Nah, mungkin perguruan tinggi bisa meneliti bagaimana gizi yang baik untuk diberikan kepada penerima SPPG-nya. Mungkin bisa juga memberi rekomendasi bagaimana anggaran yang emang pada akhirnya dana anggaran pendidikan itu dihibahkan ke dana SPPG digunakan dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana menurut saya peran perguruan tinggi tetap independen, yaitu dengan cara mengkritisi bagaimana jalannya program makanan bergizi gratis. Karena kita selaku orang politik yang pada akhirnya tidak berbicara tentang baik dan buruk, tidak berbicara tentang hitam putih ya, tapi emang selalu berbicara siapa yang diuntungkan. Nah, kita tak mengisi sebenarnya program makanan bergizi gratis ini siapa yang diuntungkan? Apakah masyarakat ataukah emang para rezim-rezim yang menginginkan adanya atau jalannya makanan bergizi gratis? Kita harus menelisik lebih jauh, kita harus menelisik lebih dalam bagaimana program makanan bergizi itu berjalan. Itulah peran perguruan tinggi yang memang menurut saya penting untuk tetap menjaga independensinya tanpa mengurangi perannya terhadap negara atau perannya terhadap berjalannya satu pemerintahan. Oke, kalau dari Virgi gimana? Ya, sama seperti yang disampaikan sama Jidan gitu. Karena kan seperti tridharma perguruan tinggi, salah satu kan ada penelitian gitu. Karena kalau dari saya, menurut saya itu adalah fungsi dari perguruan tinggi ketika menanggapi suatu program pemerintah seperti makan bergizi gratis. Tugas dari pendidikan tinggi adalah melakukan penelitian, riset yang lebih mendalam gitu. Memang per hari ini pun banyak perihal MBG yang masih bermasalah seperti keracunan, pengelolaan keuangan yang kurang benar gitu. Apalagi kalau kita semisal kampus menerima MBG secara tidak langsung, berarti kan kampus mempunyai dana yang diberikan sama pemerintah gitu untuk mengelola MBG, pun kampus juga pasti kan mengambil keuntungannya di sana gitu. Dan ini mungkin akan makin mempertanyakan kembali gitu fungsi kampus di sana, urgensinya apa menerima MBG, apa mempunyai pengelolaan data SPPG lah, yang akhirnya mungkin nanti bukannya sebagai jadi bahan riset penelitian, tapi secara langsung kampus berbisnis juga di dalam program makan bergizi gratis tersebut, yang mungkin nanti akan mempertanyakan kembali kenetralitasan dari kampus tersebut gitu. Apalagi per hari ini pun seperti yang tadi disampaikan sama Jidan juga perihal teorinya Gramsci ya, hegemoni gitu. Karena kan bentuk lain dari pembungkaman terhadap kontra hegemoni tidak serta-merta melakukan konfrontasi, tapi bisa juga ketika melakukan konsolidasi di belakang atau di bawah meja gitu. Yang mana kalau kampus menerima MBG secara langsung, pertama itu adalah kampus mendukung pelaksanaan program kerja dari pemerintah, dan yang kedua adalah kampus tidak melakukan riset terlebih dahulu terhadap pelaksanaan program MBG. Secara langsung juga kampus berbisnis juga di sananya gitu, di program MBG. Dan yang terakhir adalah kampus tidak menjadi kontrol sosial lagi di lingkungan masyarakat gitu kalau dari saya. Kalau kalian kan sebagai ketua Himapol dan Dema, menurut kalian bagaimana sih seharusnya organisasi mahasiswa ini merespon atau mengambil sikap terhadap kebijakan kampus yang punya dimensi politik kayak mengelola MBG ini? Oke. Jidan. Ini berarti pertanyaan lebih ke berbicara bagaimana posisi saya atau posisi mahasiswa lain. Bisa. Organisasi mahasiswa. Itu organisasi mahasiswa juga. Ya, jadi penting juga bagi mahasiswa untuk memahami posisinya hari ini. Bagi saya ada sebuah distorsi yang artinya ya maksudnya banyak opini-opini yang berkembang baik di media sosial ataupun sekitar kita yang kemudian menghasilkan distorsi. Ada statement atau ada opini yang menjelaskan bahwasanya MBG ini menguntungkan atau MBG ini bisa dibilang baik bagi perguruan tinggi saat pengelolaannya. Ada juga statement atau opini yang berkembang di media sosial atau di sekitar kita yang menjelaskan bahwasanya
MBG ini tidak baik, MBG ini mengancam independensi daripada kampus atau perguruan tinggi, tapi pada akhirnya bagaimana kita selaku mahasiswa, selaku orang-orang yang emang pada akhirnya memiliki sebuah kesempatan lebih. Kalau saya selalu memandang menjadi seorang mahasiswa itu adalah kesempatan. Kenapa saya bilang adalah kesempatan? Karena kesempatan di antara sebaya kita yang seharusnya mendapatkan kesempatan, tapi mereka semua tidak mendapat kesempatan. Yang artinya kita menjadi seorang mahasiswa itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memahami realitas sosial yang lebih luas dan lebih mendalam, memahami setiap permasalahan di negara kita ini yang lebih luas dan yang lebih dalam, memahami bagaimana situasi-situasi yang ada di negara kita ini secara lebih luas dan lebih dalam. Saya tidak membedakan antara mahasiswa atau orang-orang lain yang bukan mahasiswa dalam memahami realitas sosial, tapi di dalam diri seorang mahasiswa kita punya pembekalan bagaimana di kelas, di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang publik yang ada di kampus-kampus. Kita selalu belajar tentang teori, tentang bagaimana pelajaran-pelajaran tentang bagaimana negara itu dijalankan sebagaimana mestinya. Itu kita selalu belajar. Yang artinya peran mahasiswa ini sangat penting bagi berjalannya sebuah pemerintahan. Tapi alih-alih menemukan bagaimana caranya, alih-alih menemukan bagaimana tindakan langsungnya, saya memilih untuk bagaimana mahasiswa itu berperilaku atau bersikap adaptif. Yang artinya ya kita tidak bisa menerima segala banyak persepsi, berbagai narasi di media sosial ataupun sekitar kita dengan satu pandangan tajam saja. Kalau misalnya ada satu istilah dengan namanya monologal, di mana ya kita hanya mempercayai satu kebenaran yang absolut saja, itu tidak baik bagi mahasiswa. Ya salah satu solusinya adalah bagaimana kita berperilaku atau mempunyai sifat adaptif dalam memandang situasi sosial dan situasi negara kita pada saat ini, terutama pada kebijakan MBG yang narasinya, yang beritanya itu sangat amat banyak gitu loh di media sosial, dan kita bahkan nggak tahu mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Mungkin di hari ini saya pribadi ada satu argumentasi atau satu video yang menjelaskan dari pemerintahan bahwasanya MBG itu adalah satu hal yang benar, MBG ini adalah satu hal yang bagus, MBG ini adalah sebagai wujud kepedulian negara kepada warganya. Tapi besoknya atau mungkin 1 menit kemudian saya scrolling ke bawah di TikTok, ada berita yang emang kontradiksi daripada video berikutnya. Itu kan menjadi satu hal yang apa ya, yang bahkan saya sendiri sebagai seorang mahasiswa itu masih, ini sebenarnya yang benar yang mana? Nah, itulah seperti halnya bawang bombay. Kalau misalnya kita belah itu kan dia nggak langsung muncul satu bonggol ujungnya kan, masih ada bonggol-bonggol lainnya yang emang itu harus kita lihat di mana ujung kebenarannya. Itu peran mahasiswa ataupun peran individu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang organisatoris ya, yang mahasiswa itu ya kita selalu diajarkan tentang yang namanya gerakan-gerakan sosial atau apapun. Peran kita adalah tetap terus mengawal, peran kita adalah tetap terus mengkritisi bagaimana pemerintahan itu berjalan, tapi dengan metode-metode yang emang pada akhirnya sudah relevan dengan saat ini. Contoh, tidak memungkinkan bagi kita untuk sekarang setiap permasalahan yang ada di negara ini hanya solusinya dengan turun ke jalan. Tidak selalu dengan turun ke jalan menurut saya. Di zaman yang modern ini ya kita bisa lebih memanfaatkan media sosial, lebih banyak mengkritisi, mungkin seperti halnya yang kita lakukan pada saat ini, yang nantinya bisa membentuk persepsi publik atau persepsi mahasiswa itu sendiri nantinya, bahwasanya permasalahan MBG ini tidak hanya satu ujung bonggol bawang bombay saja, tapi masih ada bonggol-bonggol lainnya nih dari bawang bombay itu sendiri atau dalam tanda petik dari MBG-nya itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari Rizky. Ya, kalau dari saya selain organisasi mahasiswa, baik sekelas badan eksekutif mahasiswa atau DEMA, maupun sekelas himpunan gitu, kita sebagai bagian dari
agen kontrol sosial, di mana organisasi mahasiswa mempunyai peranan penting sebagai bagian dari check and balance bukan hanya di negara saja tapi di kampus sendiri gitu. Yang mana ketika dirasa ketika kampus salah mengambil suatu kebijakan atau mengambil suatu kebijakan atau kepentingan di dalamnya, itu tugas dari organisasi mahasiswa itu adalah memberi peringatan, kajian dan yang lain gitu. Pun dari organisasi mahasiswa sendiri bukan hanya serta-merta menuntut, tapi ketika kita melakukan suatu tuntutan audiensi atau apapun itu bentuknya, kita juga harus cantumkan juga apa rekomendasi dari kita, apa yang memang harus perlu dikaji di dalamnya, dan kita mempertanyakan kembali kepada pihak kampus gitu sejauh mana memang persiapan dari kampus untuk mengelola dapur SPPG tersebut. Yang mana akhirnya ketika memang pun kampus sudah siap mengelola dapur SPPG, akhirnya dapat terlaksana gitu. Yang mana mungkin ketika kampus mengelola dapur SPPG atau program makan bergizi gratis, ketika kampus secara sumber daya manusia sudah siap, itu saya rasa mungkin akan lebih baik daripada memang SPPG yang tidak dipegang sama kampus. Cuman kita berkaca kembali lagi, per hari ini apakah kampus tersebut sudah siap secara program, secara sumber daya manusia, ataukah memang mungkin dari kampus ini sendiri selain segi persiapan yang kurang, mungkin juga ada kepentingan politik di dalamnya, dan itu mungkin tugas dari organisasi mahasiswa yang mungkin nanti akan mengontrol itu semua gitu. Mungkin kalau dari saya sebagai salah satu ketua organisasi mahasiswa adalah tugas dari Ormawa per hari ini adalah mengawal terus setiap program atau kebijakan yang dilaksanakan sama kampus gitu. Yang mana kami harapkan adalah kampus hadir sebagai ruang intelektual akademik yang dapat berpikir kritis dan tidak mudah menerima program pemerintah yang memang cukup masih banyak permasalahan. Mungkin kalau dari saya itu. Tapi kalau di UIN Jakarta sendiri nih, apa udah ada terdengar rencana untuk mengelola dapur MBG atau SPPG ini? Nah ini sebenarnya kalau dari saya pertama harus kita pertanyakan adalah perihal transparansi dari pihak UIN Jakarta tersebut ya. Gitu mungkin apa salahnya juga ketika mungkin UIN Jakarta juga ingin membuka dapur SPPG, kita perlu diskusikan dulu kepada mahasiswa, kepada tim lembaga riset di dalam gitu. Jadi mungkin ketika UIN Jakarta ingin membuka atau menyelenggarakan MBG, itu kita sudah melalui kajian secara bersama gitu. Tidak mungkin tiba-tiba ujung-ujung bikin dapur SPPG, ujung-ujung bikin MBG tanpa lewati kajian-kajian baik dari tim riset, pihak dosen atau rektorat gitu. Yang mana akhirnya kan ini secara nggak langsung kampus tidak merasa menyembunyikan ketika kampus melakukan program makan bergizi gratis itu atau membuat dapur SPPG. Yang akhirnya ini mungkin secara nggak langsung kampus takut kepada mahasiswa, khususnya organisasi mahasiswa ketika mengetahui bahwa kampus sudah bekerja sama dengan makan bergizi gratis tersebut gitu. Yang akhirnya mungkin ketika ketahuan pun mahasiswa mungkin akan melakukan sedikit protes, demonstrasi atau yang lainnya gitu. Dan itu menurut saya itu tugas dan fungsi organisasi mahasiswa sebagai bagian dari check and balance di kampus itu tersebut. Gitu kalau dari saya. Iya, saya setuju dengan apa yang dibilang sama Fedy sebenarnya. Kita sebagai organisasi mahasiswa dalam sistem demokrasi kan ada yang namanya check and balance, yaitu salah satu yang dijalankan oleh organisasi mahasiswa. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan dari Dewi tentang apakah sudah ada berita konkret yang menyatakan bahwasanya UIN bisa dibilang 100% menjalankan SPPG. Kalau berita konkretnya saya belum baca, tapi saya kalau isunya sudah ada, dan saya lupa gitu, ada beberapa media kampus mungkin yang memuat, dan waktu itu saya baca, cuman saya lupa apa nama medianya. Kalau misalnya 100% konkret untuk mendirikan SPPG itu saya belum menerima secara lanjut, tapi bagaimana merumuskan SPPG itu ada, mungkin bisa saya setuju dengan apa yang kata Fedy, bisa dilibatkan mahasiswa daripada akhirnya apa yang dijalankan kampus itu berjalan secara bottom up, bukan top down. Karena banyak kekhawatiran dari mahasiswa yang tadi seperti yang saya bilang di awal, ketakutan saya pribadi daripada nantinya perguruan tinggi atau kampus kita ini mulai strategi adalah semakin jauhnya kampus itu
memahami struktur penderitaan mahasiswanya itu sendiri. Jadi alih-alih kampus itu memahami struktur penderitaan mahasiswa, kampus malah lebih sibuk dengan bisnisnya, lebih sibuk dengan menjalankan SPPG-nya, lebih sibuk dengan memperhatikan bagaimana linear dengan program besarnya dari pemerintah itu sendiri. Itu khawatiran saya pribadi. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan dari Virgi dan Zidan, bahwasannya saya sepakat juga kampus ini boleh mengelola EBG asalkan ada transparansi dan akuntabilitas serta persiapan yang matang. Mungkin dari Virgi atau Zidan ada sedikit refleksi? Oke, jadi kalau dari saya adalah sebagai bagian dari mahasiswa, kita perlu mengkritisi kampus ketika memang kampus sudah melewati antara dan tidak membatasi antara akademia dan kekuasaan gitu. Menjalankan program pemerintah boleh saja, tapi memang perlu transparansi dan persiapannya secara matang. Jadi pun ketika dilaksanakannya atau kampus bekerja sama dengan program pemerintah, ini kampus tidak kehilangan independensinya sebagai ruang intelektual akademik, dan pun kampus secara nggak langsung juga mendukung program pemerintah yang memang kampus membantu mempersiapkan secara lebih matang. Kalau dari Zidan? Kalau dari saya, kalau misalnya kita berbicara pada hari ini, mungkin ya argumentasinya cuma dua, yaitu kita memilih untuk apatis dan kita memilih untuk mengikuti arus. Tapi pada akhirnya kita semua di sini memilih untuk merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka bukan sebagai individu yang apatis saat kampus kita ini dinilai tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya perguruan tinggi itu berjalan. Merdeka bukan sebagai individu yang mengikuti arus saat kondisi sosial politik di negara kita ini butuh kritisi daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus kita ini sendiri. Merdeka bukan sebagai individu atau mahasiswa yang mengikuti arus saat kampus kita tercinta ini membutuhkan banyak masukan dari kita sebagai mahasiswa. Pengelolaan SPPG bagi kampus menurut saya perlu banyak dipertimbangkan lagi, dan bagaimana kampus itu memikirkan dan mempertimbangkan, karena ketakutan saya di awal tadi tentang kampus yang mengelola SPPG adalah semakin jauhnya kampus untuk memahami struktur penderitaan yang dialami oleh mahasiswa. Masih banyaklah pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh kampus itu sendiri. Alih-alih dia mengelola SPPG, masih banyak substansi-substansi lainnya, terutama tentang kampusnya itu sendiri yang harus dipertimbangkan. Mengelola SPPG dan membantu pemerintah, mungkin diksinya lebih kepada membantu program pemerintah, menurut saya baik-baik saja, tapi kebaikan itu masih banyak dan masih harus kita kritisi dan kita kaji lagi. Bagaimana, apakah itu sejalan dengan, bagaimana itu emang benar-benar sejalan dengan tridharma perguruan tinggi atau tidak? Bagaimana itu sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh mahasiswa di kampus kita ini atau tidak? Yang artinya itu berjalan beriringan dengan tridharma perguruan tinggi. Itu dari saya. Itu dia Sobat Politik edisi kedua dari Bintik Bincang Politik kita pada hari ini. Terima kasih untuk Virgi dan Zidan sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.